Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada presentasi kita kali ini. Yang sama-sama kami hormati Bapak Muhammad Safri Lubis selaku dosen pengampu mata kuliah IT Entrepreneurship Komce. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas mingguan kedua kami. Kami berasal dari kelompok 2 dengan anggota Rida Arahmi dengan NIM 2014-02-015, Firja Jata Amani dengan NIM 2014-02-030, Muhammad Afifan Ali Rahmat Syariki dengan NIM 2014-02-099, dan yang terakhir ialah Muhammad Daud Arbani Asfi dari Munte dengan NIM 2014-02-108. Baiklah, langsung saja. Pokok pembahasan yang akan kami bahas adalah terdiri dari 3. Bisnis proses model kanvas, startup, dan usaha di bidang industri informasi teknologi. Baiklah, langsung saja. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Firjah Jata Amani. Kepada Firjah kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai bisnis proses model kanvas. Adapun bisnis proses model kanvas ini ialah memiliki yang mana bisnis model kanvas diperkenalkan pada tahun 2005 oleh pengusaha Swiss. Yaitu Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation. Konsep model bisnis tergolong sebagai sesuatu yang baru. Istilah ini pertama kali muncul di jurnal akademik pada tahun 1957 dan pertama kali muncul sebagai judul dari jurnal akademik di tahun 1960 oleh Jones. Namun, konsep model bisnis mulai populer sejak tahun 1990 ke atas sejak konsep model bisnis didiskusikan secara online. Ada gambaran umum mengenai bisnis proses model kanvas. Menurut Osterwalder dan Pigner pada tahun 2012, bisnis model kanvas adalah bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis. Demikian, konsep bisnis model kanvas sangat cocok digunakan untuk usaha yang sudah berjalan. Dengan adanya bisnis kanvas model, penggambaran model bisnis dengan 9 elemen yang saling berhubungan menjadi lebih menarik serta membantu memahami elemen yang dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan nilai untuk konsumen agar menjadi lebih terarah dan lebih baik. Adapun dasar teori dari bisnis proses model kanvas ini, menurut McFarlane dan Scott, model bisnis mengartikulasikan perspektif alternatif yang mendefinisikan bagaimana sebuah perusahaan dapat menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan, serta mengubah pemasukan menjadi keuntungan. Model bisnis sendiri adalah suatu ungkapan dari strategi perusahaan dalam bentuk yang lebih konkret dan sering berada pada tingkat strategic business unit atau SBU level. Dalam model bisnis ini, strategi dan visi dari perusahaan biasanya disamakan ke dalam elemen value proposition, customer relations, dan value network. Adapun elemen-elemen dalam bisnis proses model kanvas ini terdiri dari 9 elemen. Elemen yang pertama ialah customer segment, di mana segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhan pasar yang dibagi dalam bentuk kelompok. Lalu yang kedua, value proposition,
nilai yang dijanjikan oleh perusahaan agar produk atau layanannya bisa diterima pasar atau konsumen. Lalu yang ketiga, channel, menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dan mencapai customer segment untuk memberikan value proposition. Dan yang keempat, customer relationship. Customer relationship menjelaskan jenis hubungan perusahaan dengan menetapkan segmen pelanggan tertentu. Selanjutnya, yang kelima, revenue streams, di mana streams menggambarkan bagaimana organisasi memperoleh uang dari setiap segmen pelanggan. Aliran dana inilah yang memungkinkan organisasi tetap bertahan hidup. Lalu yang keenam ada key resource, sumber daya yang memungkinkan organisasi dalam menjalankan key activities untuk menawarkan value proposition, menjangkau pasar, menjaga hubungan dengan customer segment, dan menghasilkan pendapatan. Lalu selanjutnya, key activities, di mana aktivitas penting atau utama perusahaan yang harus dilakukan dengan sangat baik oleh perusahaan. Selanjutnya, elemen yang ke-8 ada key partnership, bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Dan elemen yang terakhir, cost structure, komposisi biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang ataupun jasa terbagi atas biaya tetap dan biaya variabel. Adapun contoh penggunaan dan pengimplementasian bisnis proses model Canvas ini, contohnya adalah pada bisnis usaha bidang kuliner, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya, Rida Ar-Rahmi. Kepada Rida Ar-Rahmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Contoh penggunaan bisnis proses model Canvas pada bisnis usaha bidang kuliner. Berdasarkan elemen-elemen yang tadi, key partners dari bisnis usaha bidang kuliner sendiri itu ada supplier bahan makanan, pedagang, penyelenggara pameran makanan atau festival, selebgram, atau supplier kemasan pembungkus. Kemudian ada key activities yang menjadi kunci dari aktivitasnya adalah membeli bahan untuk pembuatan makanan di bidang kuliner tersebut. Kemudian membuat makanan yang enak, melayani pelayanan dengan ramah, cepat, dan juga memuaskan, serta mempertahankan kualitas dan rasa dari usaha bidang kuliner tersebut. Kemudian ada key resources yang termasuk di dalam elemen tersebut pada usaha bidang kuliner, yaitu lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, alat memasak, pekerja yang kompeten untuk mengolah makanan, kemudian yang terakhir ada supplier bahan baku yang terpercaya. Dan ada juga value proposition. Tersedianya dalam berbagai varian dengan harga yang terjangkau. Kemudian bisa makan di tempat atau take away, dan kemasan pembungkus yang aman dan ramah lingkungan. Adapun elemen customer relationship pada usaha bidang kuliner, yang pertama untuk membentuk customer relationship, adanya promo gratis minuman atau makanan khusus untuk pemesanan menu tertentu, atau potongan harga khusus untuk pameran atau festival, dan berbagai promosi menarik untuk pembelian khusus melalui aplikasi online. Dan channels atau media promosi itu kayak media sosial, kemudian aplikasi pesan antar, dan usaha bidang kuliner ini bisa juga dijalankan di festival kuliner. Lalu ada customer segment atau segmentasi customer dari usaha bidang kuliner ini sendiri. Ada pelajar atau mahasiswa, pekerja, dan juga masyarakat di berbagai kalangan. Kemudian cost structure atau biayanya tuh lebih ke pengadaan alat masak, mempersiapkan lokasi sewa tempat, pengadaan bahan baku, dan anggaran untuk pemasaran serta promosi usaha tersebut. Lalu ada revenue streams yang
yang isinya ialah modal awal dari pribadi, dana dari investor, penjualan makanan, penjualan side dish, dan sistem bagi hasil dari kerjasama. Lalu materi kedua yaitu startup. Startup hadir seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi dari sekitar tahun 1998 sampai 2000-an. Tanda munculnya startup ini dengan adanya fenomena bubble.com. Jadi pada awal kemunculannya, startup berfokus pada pengenalan produk ke masyarakat serta membentuk kepercayaan. Perkembangan startup di Indonesia terjadi karena perkembangan teknologi. Dari tahun 2010, perusahaan startup sering mendapatkan dana dari investor. Lalu berlanjut pada tahun 2015 setelah didukung kemudahan internet di sebagian besar daerah di Indonesia. Startup diidentikan dengan usaha rintisan yang menggunakan teknologi informasi pada produknya. Kemudian menurut Eric Ries pada tahun 2011 pada jurnalnya, startup digital adalah sekelompok individu yang membuat dan menjual produk baru atau layanan pada dinamika pasar yang tidak menentu dalam mencari model bisnis yang tepat. Sehingga startup menghadapi kondisi pasar yang terus berubah dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Jadi hal itulah yang membedakan startup dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Adapun karakteristik dari startup sendiri, yang pertama, modal bisnis startup itu bergantung pada pergerakan bisnis yang ada. Kemudian bisnis startup biasanya berumur kurang dari 3 tahun. Lalu bisnis startup juga memiliki pendapatan kurang dari 100.000 US dollar dalam setahun. Kemudian startup sendiri tujuannya lebih berfokus kepada pengembangan bisnis dengan cepat. Karakteristik lainnya itu startup biasanya membuat sebuah produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengisi pasar tertentu. Dan startup mengandalkan IT serta elektronik di dalam bisnisnya. Dan yang terakhir, startup memiliki sifat mudah beradaptasi dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang ada. Kemudian ini ada contoh startup dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Afifan Ali Rahman Saragi. Pada Afifan, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan dan penerapan startup ya. Contohnya ialah Gojek. Gojek itu merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia Contoh penggunaan dan penerapan startup ialah salah satunya Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek awalnya didirikan pada tahun 2019 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Selain itu, Gojek juga memiliki layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Pada tanggal 5 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Lalu, pada tanggal 7 Januari 2015, akhirnya Gojek meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center.
Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Daud Nakbani Aspi dari MT. Terima kasih pada Afifan. Selanjutnya adalah perkembangan usaha dan industri di bidang teknologi informasi. Perkembangan usaha dan bisnis di dunia. Yang pertama itu era awal munculnya peradaban manusia, masyarakat masih belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Yang kedua, era pertukaran uang atau barter menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk itu, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lainnya yang dibutuhkan olehnya. Yang ketiga, era munculnya uang. Uang menjadi barang pertukaran untuk membeli sesuatu seperti barang yang lainnya. Dan yang keempat, era jalur perdagangan dan pelayaran. Jalur-jalur perdagangan darat mulai bermunculan diikuti dengan jalur perdagangan laut. Barang-barang unik dari negara lain yang tidak mampu diproduksi sendiri oleh negara-negara lainnya menjadi sumber penghasilan yang bagus bagi para pedagang yang berani mencarinya. Yang kelima, era evolusi industri. Itu merupakan periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Yang keenam, era setelah Perang Dunia Kedua, itu mulainya digunakan komputer untuk membantu kegiatan operasional produksi. Perusahaan-perusahaan multinasional dan konglomerat mulai bermunculan di berbagai belahan dunia. Dan revolusi media memunculkan televisi, radio, dan majalah, dan koran yang menjadi alat utama untuk mempromosikan produk atau jasa secara massal. Yang ketujuh, era bisnis digital. Era bisnis digital itu menggunakan internet yang berkembang pada akhir tahun 1990-an, menarik minat banyak perusahaan untuk berinvestasi di dalamnya. Saat ini, teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan usaha dan bisnis di Indonesia. Ada ungkapan bahwa untuk sukses berbisnis di usia muda harus melek teknologi. Anggapan ini menandakan bahwa setiap generasi muda harus tahu seluk-beluk teknologi pada masanya. Kemajuan teknologi akan membuat banyak perubahan terhadap gaya berbisnis. Dampak perkembangan teknologi bagi bisnis antara lain, pertukaran dan penyampaian sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat karena bisa saling diintegrasikan. Mempercepat proses produksi dan distribusi, membantu alur kerja perusahaan yang lebih mudah dan terkontrol, memudahkan setiap manajemen dan divisi yang ada di perusahaan dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya, mendukung kegiatan operasional perusahaan, memastikan keamanan dan menghindari kesalahan baik yang bersifat teknis maupun human error, mempermudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keuangan, kompetitor, selera konsumen, dan target pasar. Dan perkembangan tersebut sudah ada di Indonesia dengan adanya internet yang sudah dibahas tadi di bisnis digital sebelumnya. Lalu selanjutnya contoh perkembangan usaha dan bisnis di bidang teknologi informasi. Contohnya jika seseorang menggunakan sosial media sebagai sarana peluang bisnis, kenapa banyak pembisnis menggunakan sosial media sebagai peluang bisnis daripada membuka toko? Jawabannya adalah dari faktor pribadi. Bagi seorang yang ingin berbisnis tanpa menggunakan modal usaha, sosial media adalah transportasi terbaik untuk menjemput para konsumen. Contoh sosial media yang sering digunakan adalah Instagram. Instagram adalah media sosial yang mempunyai cara kerja yaitu berbagi dan mengambil foto serta menerapkan filter-filter digital untuk memperindah hasil foto. Misi soalnya Instagram mempunyai banyak keuntungan. Keuntungan yang didapat dalam penggunaan Instagram adalah tidak menggunakan modal usaha. Instagram menggunakan fitur gambar, penjual dapat langsung akrab dengan pembeli tanpa harus bertatap muka, proses transaksi yang cepat dan mudah. Instagram sebagai alat penyampai pesan. Akun Instagram mudah dicari, jangkauan produk yang luas, tidak memerlukan pegawai, tidak mengeluarkan biaya iklan, fleksibel, tidak terlalu menguras tenaga, barang yang tidak laku dapat dipasarkan kembali dan mudah menemukan konsumen yang tertarik dengan barang tersebut. Konsumen mudah diatur, keuntungan yang lebih besar. Jika dilihat keuntungan membuat akun Instagram dalam berbisnis dan tentunya keinginan pembeli adalah
dalam membuat akun Instagram. Jika dikaitkan dengan teori teori use and gratification teori adalah penjual dan pembeli menggunakan sosial media sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arbani yang telah menjelaskan pembahasan bagian terakhir. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari Muhammad Arbani Asfi dari Munte, berakhirlah presentasi kami. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah memaparkan presentasinya. Lebih dan kurang kami pribadi mohon maaf. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.